Oke, kita ketemu pada pertemuan praktikum yang terakhir. Ya, ini merupakan ujung pertemuan kita. Nah, pada pertemuan ini saya ingin menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk UAS atau untuk menyusun laporan ya. Oke, yang pertama kita buka dulu project yang sebelumnya kita simpan. Nah, sebelumnya kalian layouting ini, kemudian kita save as ulang ya. Kita klik save as ulang, kita simpan di dalam folder yang kita bikin saja folder baru adalah tugas akhir. Tugas akhir. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini kalian otak-atik nggak masalah. Pada tugas akhir ini kita hanya fokus ke lokasi penting, jaringan jalan, batas desa, penggunaan lahan cukup kita remove saja karena kita ingin menganalisis longsor, dampaknya terhadap jalan dan pariwisata maupun lainnya. Jadi ini kita remove ya, kita remove, batas desanya juga kita remove ya. Nah, kita buka potensi longsornya di sini. Jadi potensi longsor ini dari data sekunder ya. Ini pendekatan menggunakan zona kerentanan gerakan tanah. Ingat, zona kerentanan gerakan tanah dari ISDM. Jadi kita menganalisis, saya sudah bantu menganalisis, nah kalian tinggal memvisualisasikan saja. Kalian dapat buka foldernya ini di potensi longsor UTM AR. Nah, datanya sudah saya share di drive itu, silakan dibuka, save filenya. Nah, selanjutnya yaitu kita ngecek open attribute tabel. Nah, nanti kita karena mau mengoverlay ini adalah yang kalian kategorikan ya, tinggi, rendah, sedang. Caranya kita kategorikan, klik 2 kali ya, klik 2 kali, kemudian klik simple fill, solidnya ganti no pen, dan kita kategorikan ya, ingat categorize yang kelas longsor dengan klik classify. Ingat, pastikan diurutkan ya. Yang pertama adalah tidak terjadi longsor. Taruh paling atas. Kemudian klik yang sangat rendah di atasnya. Rendah, sedang, tinggi. Tinggal kalian pilih yang random color. Terus kemudian klik yang spektral. Nih. Tinggal klik kanan. Terus invert colornya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Kemudian klik apply. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang merah-merah ini adalah zona longsor yang parah-parah. Ya. Kemudian yang pura dan lain itu adalah yang terdampak di atasnya. Mungkin untuk penginapan bisa kalian ganti, mungkin warnanya menjadi hitam bisa. Jadi biar kelihatan. Sekolah juga atau mungkin kalian bisa hitamkan saja semuanya ini sehingga bisa kelihatan. Biar kontras dia dengan background yang longsornya itu. Pura juga hitam. Kita hitam saja warnanya, yang penting simbolnya berbeda-beda. Nah, seperti ini. Untuk jalan arterinya, untuk jalan lainnya, mungkin kita bisa rubah warnanya menjadi yang enggak coklat, yang arteri mungkin hitam. Nah, seperti ini. Batas desa, ya tidak apa-apa. Kemudian kita lewat ulang ya. Kita klik project, layout peta. Yang sebelumnya jadi sudah terlayout di sini karena kita sudah ngebuat. Ya, kalau kalian sudah membuat secara otomatis pasti, cuma ini harus dihapus ya, ini dihapus saja, nanti yang baru terus barangnya diganti peta kelas, peta potensi longsor, dan
jalan peta potensi longsor di wilayah pariwisata Menggul. Bali. Nah, anggap seperti ini ya. Tinggal kita kasih legendanya. Berarti ini ganti, lokasi penting ganti wilayah terdampak. Nah, gitu kan. Wilayah terdampak. Jalan terdampak. Nah, gitu. Tas desa. Yang lainnya tinggal dihapus karena nggak perlu. Ini adalah potensi longsor. Potensi longsor. Ini bisa diganti ya, tidak longsor atau tidak berpotensi, silakan. Terus kemudian tinggal kita simbolnya kita kecilin deh. Kita mungkin bikin 5, ini bikin 3. Jadi menghemat 4. Terus selanjutnya untuk spasinya kita buat seperti yang di awal, 1 semua. Satu semua. Nah, kemudian kita kasih sumber dananya. Kalau sebelumnya rupa bumi, yang diganti sumber longsor, zona kerentanan gerakan tanah skala 1/50.000 Kementerian ESDM, atau mungkin kita singkat ke ESDM RI ya, karena data ini miliknya kementerian. Jadi kita nggak menganalisis, cuma menggunakan untuk praktikum. Nah, tinggal kita atur fontnya, misalkan susun. Nah, seperti ini cukup. Tinggal kita layout. Ini nanti kalian bahas, kalian amati. Export as image, tugas akhir, layout longsor. Oke, simpan. Sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Sekarang tinggal mengkuantifikasi wilayah yang terdampak. Ya, wilayah yang terdampak. Jadi nanti kalian bahas. Misalkan ini apa, di mana posisi terdampak seperti apa. Karena petanya sudah selesai, sekarang kita tinggal overlay ya. Overlay atau analisis spasial itu adalah sebuah proses tumpang susun, ada sebuah proses di dalam aplikasi GIS. Khususnya biasanya kita menggunakan apa namanya, geoprocessing. Jadi ada di processing, di vektor geoprocessing tools ya. Di sini ya, sebenarnya overlay itu ada banyak, sebenarnya namanya overlay. Ada clip, convex difference, dan lain-lain. Dalam konteks ini kita hanya menggunakan intersection. Jadi kita pengen mengintersect atau lahan jalan ini kira-kira yang terdampak longsor berapa meter. Ya sudah, input layernya kita menggunakan jaringan jalan.
Kemudian overlay layernya kita menggunakan yang potensi longsor UTM-AR nih. Kemudian kita simpan di mana? Di tugas akhir. Geoprocessing. Berarti ini adalah jalan dampak longsor jalan. Ya, klik run. Nah, setelah muncul seperti ini munculnya. Nah, muncul seperti ini. Ingat, setiap proses harus di screenshot ya untuk lampiran di laporan akhir. Open atribut tabel nih. Jadi ini yang terdampak longsor. Jalannya sekian. Cuma ini harus di-update ulang ya. Jalannya harus di-update ulang dengan cara diklik pensil ini. Klik yang apa namanya? Klik panjang meter. Atau mungkin beberapa ada yang ini. Klik apa namanya? Panjang meter. Kemudian klik yang ini rumusnya kayak sebelumnya. Thanks. Tinggal klik yang update all. Nah, ini sekian yang terdampak ya, masing-masing kelasnya terdampak. Oke, tinggal klik save. Nah, yang kedua, kita overlay antara, ingat vektor, ingat setiap proses harus di screenshot vektor, bioprocessing tools, terus kemudian yang intersection. Klik yang input layernya lokasi penting. Ini lokasi penting yang sudah diupdate ya, yang harus kalian update, yang sudah banyak itu kalian sudah tambahkan pura, tambahkan tempat penginapan, pariwisata dan lain-lain. Terus yang terakhir klik yang potensi longsor ini biar tahu wilayah lokasi penting ini yang terdampak longsor berapa. Terus kemudian klik yang save to file dampak dampak lokasi dampak longsor terhadap lokasi penting. Kalau ini tidak perlu kita update untuk apa namanya? Karena di sini informasi spasialnya hanya berdasarkan koordinat, jadi koordinatnya tidak berubah. Ini maksudnya seperti ini, misalkan penginapan. Ini anggaplah kita sorting berdasarkan tingkat yang kelas longsor. Ini kelas longsor rendah, akan anggaplah kelas longsor rendah itu pada data seperti ini, dan lain-lain. Nah, selanjutnya baru kita ekstrak datanya. Berarti kerja kita di GIS sudah selesai. Sekarang kita bikin draft laporannya. Nah, draft laporannya kan seperti ini ya. Nah, pustaka silakan buat sendiri. Saya bantu coba buat yang anggaplah ini. Anggap ini yang pertama adalah penggunaan lahan dan lain-lain ya. Yang bab 3. Nah, nih misalkan kita bikin yang seperti ini. Jadi, untuk penggunaan lahan dan lain-lain itu kalian taruh di sini. Karena ini kan disuruh untuk yang apa namanya? Untuk gambaran umum wilayah ya. Bukan maksud saya yang untuk gambaran umum wilayah kan di sini kan disuruh mencantumkan penggunaan lahan ya. Nah, di sini dicantumkan penggunaan lahan, iklim dan lain-lain. Jadi, penggunaan lahan silakan cantumkan di bab 3 yaitu gambaran umum wilayah. Bab 3.1 gambaran umum wilayah. Cantumkan penggunaan lahan dan data lainnya. Ini peta yang sudah kalian buat tadi. Peta yang sudah kalian buat tadi. Ini
cantumkan di sini. Nah, nih, silakan dibahas. Terus gimana cara membahas? Karena kan gambar umum kan harus dibahas. Jadi sebenarnya tugas yang ini adalah merangkum merangkum tugas kalian semuanya, gitu loh. Dibahas bahwa di wilayah ini terdapat objek wisata apa saja namanya. Terus gimana cara yang ekstraksi? Cara ekstraksi tinggal kita pergi ke sini, kemudian kita pilih yang bentuknya adalah DBF ini ya. Ini yang DBF ini. Jadi nggak jalan dan lain-lain. Ini terus yang lain-lain ini. Nah, silakan. Misalkan anggap kita pengen mengekstrak yang penggunaan lahan dulu. Penggunaan lahan kan yang ini ya, penggunaan lahan. Atau mungkin kita close dulu ya kikisnya. Kita close dulu kikisnya biar nggak terlalu mengganggu. Ingat semua harus di screenshot terus kemudian dibahas. Ini juga kita hapus. Nanti mungkin yang apa luasan-luasan masing-masing desa tidak usah, biar nggak terlalu banyak. Penggunaan lahan terdampak juga tidak usah. Nah, ini langsung saja. Sajikan ruas jalan. Ya, ini saja. 4, nggak usah biar tugasnya nggak terlalu banyak. 41, 42. Kan ruas jalan dan lintas terdampak longsor. Terus, ini harus diekstrak datanya. Caranya adalah klik yang penggunaan lahan yang formatnya DBF. Ya. Nah, kalau misalkan punya kalian tidak kompatibel, misalkan tidak kompatibel dengan Excel, sudah caranya buka di Excel dulu seperti ini, kemudian tinggal drag and drop saja yang format DBF. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul. Ini jangan diapa-apakan, nggak boleh diapa-apakan ini. Ini hanya boleh di copy, Ctrl A, terus kemudian kita paste di tempat yang baru. Nah, ini tugas, ini untuk apa? Ya ini untuk dibahas. Untuk dibahas di mana? Di gambaran umum. Ya, jadi seperti ini. Ini tinggal kalian taruh di gambaran umum wilayah ini. Nah, seperti ini. Ini tinggal diganti penggunaan lahan. Terus ini luas. Nah, sudah. Format Times New Roman dan lain-lain seperti laporan umumnya lah. Nanti nih silahkan dibahas ini luasnya sekian, sekian, sekian. Nah, sudah kan? Terus pertanyaan adalah ini, kan itu. Terus kemudian kalian cari informasi lainnya, misalnya kayak iklim dan lain-lain. Cukup itu untuk gambaran umum. Terus kemudian yang paling penting adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini saya hapus saja biar kalian nggak. Ini berarti langsung sajikan wilayah yang terdampak 41, 42. Nah, petanya kita taruh paling di sini. Di sini ada peta di sini. Di sini adalah hasil akhir yang tadi kita kita apa namanya tugas akhir tadi lewat longsor. Yang ini ya, yang ini petanya. Inilah datanya. Nah, kemudian kalian bahas kira-kira mana yang terdampak, mana yang enggak, berapa pura yang terdampak longsor. Tentunya bukan data, tentunya datanya sudah lengkap, yang sudah kalian tambahin berdasarkan praktikum 2 dan 3. Nah, untuk datanya dari mana? Datanya adalah di sini. Datanya adalah di yang sudah saya overlay tadi. Misalkan kita ambil yang BBF misalkan. Nah, di sini sudah jelas. Paste, setelah kita paste, baru kita hapus. Misalkan ini kan koordinat penting. Yang seperti ini. Kelas potensi
longsor. Terus kalian bahas di sini. Dan di sini Adik urutkan berdasarkan custom sortnya, berdasarkan kelas longsornya, biar nanti gampang bahasnya. Berarti longsor rendah sekian gitu. Nih, taruh di bagian pembahasan. Nih. Nah, seperti ini. Ini yang dibahas. Artinya eh, penginapan berapa yang kena longsor rendah, terus yang sedang berapa, tinggi berapa, silahkan dibahas. Nah, ini adalah sebarang spasialnya atau geospasialnya. Terus kemudian jalan. Karena tadi kan kita juga menganalisis jalan tadi. Gitu. Kemudian jalan yang ini. Yang jalan yang ini. Kita hanya butuh beberapa saja. Kita tampilkan yang fungsi jalan, panjang, sama kelas longsor. Oke. Oke. Artinya sekian yang kena itu. Ini tinggal kita pastekan sini. Di sini. Oke. Nah, nah, seperti ini. Kalau ini tidak perlu diajarin lah ya. Ini kan gampang ini. Artinya nanti tinggal dijelasin. Oh, ini harus disorting dulu biar biar tahu potensi per masing-masing kelas. Ingat biar rapi penyajiannya karena pembacanya kan banyak orang nanti. Yang jelas kalian perhatikan di sorting berdasarkan kelas longsor. Oke, mulai ditaruh di pembahasan. Nah, ini sudah urut dari rendah sampai tinggi dia. Nah, silakan dibahas seperti ini. Ini yang dibahas. Ini datanya, ini pertanyaan. Cukup seperti ini laporannya. Silakan dibikin ya kurang lebih 50 sampai 60 lembar lah dengan pembahasan maupun dengan informasi lainnya. Kalian juga boleh bisa mendukung misalkan dengan foto-foto yang ada di internet misalkan. Dan anggaplah longsor Google. Nah, ini kan banyak sekali. Bisa kalian menggunakan fotonya untuk mendukung pembahasan. Sekaligus belajar nulis scientific writing ya, nulis paper, nulis jurnal. Karena nanti jurusan apapun kalian nanti HPT, biotek, tanah maupun lainnya pasti harus belajar untuk mensitasi. Ingat, harus ada rujukan ya, tabel, gambar, dan lain-lain. Silakan kurang lebih urutannya seperti ini. Silahkan buat, silakan dicermati. Nah, ini tidak perlu membuat PPT. Ini bikin yang optimal karena nanti kita akan nilai untuk pengganti tugas akhir perkuliahan. Sama, wilayahnya ini semuanya sama. Petanya juga kurang lebih seperti ini. Kalian boleh kopas, tapi kita percaya bahwa yang plagiarisme nanti kita cek dengan Turnitin sehingga kita tahu berapa tingkat plagiarismenya. Sehingga dihindari untuk memberikan jawabannya, memberikan informasinya ke teman yang lainnya. Karena nanti anggap si A nyontekin si B, ternyata si B mah dapat lebih tinggi kan kita nggak tahu yang plagiarisme siapa. Itu tentunya nanti yang mengumpul lebih duluan itu yang kita anggap dia paling benar gitu. Jadi, seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di skripsi nanti. Kalau untuk mengambil tanah, bis pasti saya yang membantu mengarahkan maupun membantu ke lapangan. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai berlibur, sehat selalu, semoga senang dengan mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, terlalu cepat menyampaikan, ini kalian bisa replay atau kalian bisa mengulang-ulang. Terima kasih.